Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Somunju Baba sang guru sufi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Somunju Baba atau yang memiliki nama lengkap Hamid bin Fali adalah seorang guru sufi Islam yang hidup pada masa abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Beliau lahir pada tahun 1331 di Kaysere, wilayah Anatolia, dan wafat pada tahun 1412 di Aksaray, wilayah Anatolia. Beliau dikenal luas sebagai seorang wali muslim yang meninggalkan pengaruh mendalam dalam perkembangan kehidupan keagamaan dan spiritualitas di Turki Utsmani. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Somunju Baba merupakan seorang tokoh yang dikenal sebagai penyebar ajaran Islam melalui pendekatan kerohanian yang penuh ketulusan. Beliau mengajar di Masjid Agung Bursa atau Ulu Cami setelah dilantik langsung oleh Sultan Bayezid I pada saat masjid itu selesai dibangun. Julukan Somunju Baba sendiri berasal dari kebiasaan beliau membuat dan membagikan roti sebagai simbol kesederhanaan, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat. Murid-murid beliau yang terkenal antara lain adalah Molla Fenari yang menjadi cendekiawan besar dan Bairam bin Feli yang kemudian dikenal sebagai pendiri aliran kerohanian Bairamiyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Somunju Baba lahir di Kaysere, sebuah kota penting di Anatolia yang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Beliau kemudian wafat di Aksaray, wilayah Anatolia, yang pada masa itu juga dikenal sebagai salah satu jalur penting pertemuan budaya dan agama. Makam beliau berada di wilayah Hidirlik, Darende, di samping makam putranya yang bernama Halil Taibi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Somunju Baba hidup antara tahun 1331 hingga tahun 1412. Periode kehidupan beliau bertepatan dengan masa penting dalam sejarah Turki Utsmani yang sedang berkembang pesat sebagai sebuah kekuatan politik, militer, dan agama di Anatolia serta kawasan sekitarnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Somunju Baba dianggap penting karena beliau bukan hanya seorang tokoh keagamaan, tetapi juga seorang guru kerohanian yang mengutamakan keteladanan, kesederhanaan, dan kedekatan dengan masyarakat. Beliau mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Peninggalan beliau berupa ajaran kerohanian, murid-murid yang berpengaruh, serta tradisi ziarah di makamnya menjadikan beliau sebagai tokoh yang tetap dikenang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah wafat, makam Somunju Baba dipelihara oleh masyarakat setempat dan kemudian dipugar dengan dukungan Yayasan Esyid Osman Hulusi Effendi. Kompleks pemakaman tersebut diperluas menjadi kawasan yang dilengkapi dengan masjid tambahan, perpustakaan, museum, serta ruang pameran. Berkat upaya ini, makam Somunju Baba tidak hanya menjadi tempat ziarah keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat edukasi, budaya, dan pariwisata yang ramai dikunjungi baik oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Informasi tambahan dari semua sudut pandang. Dari sisi sejarah, Somunju Baba hidup pada masa transisi penting di mana kekuatan Turki Utsmani mulai menguatkan pijakan politik dan budaya di Anatolia. Kehidupan beliau yang penuh kesederhanaan menjadi teladan di tengah dinamika politik yang sering kali syarat dengan kekuasaan dan peperangan. Dari sisi sosial, beliau memiliki cara pendekatan yang berbeda dengan banyak tokoh lain, yakni menyatu dengan masyarakat kecil dan menanamkan ajaran Islam melalui simbol roti yang dibagikan. Hal ini mencerminkan kepedulian sosial yang tinggi dan menjadi dasar pengajaran bahwa kerohanian harus disertai dengan kepedulian nyata terhadap sesama. Dari sisi pendidikan, peran beliau sebagai guru yang melahirkan murid-murid berpengaruh seperti Molla Fenari dan Bairam bin Feli menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berfokus pada diri sendiri,
tetapi juga membentuk kader penerus yang melanjutkan ajaran Islam dengan pendekatan intelektual dan spiritual. Dari sisi budaya, makam beliau kini menjadi bagian dari warisan budaya yang terus hidup. Pembangunan kompleks makam dengan masjid, museum, dan perpustakaan menunjukkan adanya kesinambungan antara masa lalu dan masa kini dalam menjaga nilai sejarah sekaligus memberikan ruang bagi pembelajaran generasi berikutnya. Dari sisi pariwisata, makam Somunju Baba kini menjadi destinasi penting yang dikunjungi banyak orang. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal melalui sektor wisata religi dan budaya, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal Turki kepada dunia. Kehidupan Somunju Baba mengajarkan tentang pentingnya kesederhanaan, ketulusan, dan pelayanan kepada masyarakat. Beliau menunjukkan bahwa ajaran agama tidak hanya berhenti pada ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama. Kesabaran, keikhlasan, serta kepedulian sosial adalah nilai utama yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan modern. Kelebihan Somunju Baba terletak pada kemampuannya menyatukan ajaran agama dengan praktik kehidupan sehari-hari yang sederhana. Beliau mampu menjembatani nilai spiritual dengan kehidupan sosial sehingga ajarannya tetap relevan hingga sekarang. Kekurangan yang bisa dicatat adalah sedikitnya catatan tertulis mengenai kehidupan beliau secara rinci. Sebagian besar informasi berasal dari tradisi lisan atau catatan murid-muridnya, sehingga ada keterbatasan dalam rekonstruksi sejarah yang objektif. Saran yang membangun adalah agar penelitian akademis lebih mendalam dilakukan terhadap tokoh ini. Arsip sejarah, tradisi lisan, dan peninggalan budaya dapat dikaji secara sistematis sehingga warisan beliau dapat terus dilestarikan dan diperkenalkan dengan cara yang lebih luas dan faktual. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.